Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan perkalian fungsi, turunan pembagian fungsi, dan aturan rantai. Pada kelas 11, kalian telah belajar mengenai turunan perkalian, turunan pembagian, dan aturan rantai, khususnya untuk fungsi aljabar. Yang akan kita bahas di sini adalah perkalian dan pembagian fungsi serta aturan rantai untuk fungsi trigonometri. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pokok bahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan perkalian fungsi. Turunan perkalian fungsi pada prinsipnya adalah suatu fungsi yang memuat perkalian dari fungsi-fungsi lainnya. Misalkan ada fungsi U sama dengan fx dan fungsi V sama dengan gx, dengan hx adalah fungsi fx dikali fungsi gx atau U dikali V, di mana U dan V adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan di x, maka turunan pertama dari fungsi hx adalah h aksen x sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen, di mana U aksen adalah turunan dari fungsi U dan V aksen adalah turunan dari fungsi V. Selanjutnya, turunan pembagian fungsi. Jika U adalah fx dan V adalah gx dengan hx adalah U dibagi V, di mana U dan V adalah fungsi trigonometri yang dapat diturunkan pada fungsi x, serta V bukan 0 untuk setiap x anggota bilangan real, maka turunan pertama dari fungsi hx adalah h aksen x sama dengan U aksen dikali V, dikurang U kali V aksen dibagi V pangkat 2, di mana U aksen adalah turunan dari fungsi U dan V aksen adalah turunan dari fungsi V. Sedangkan yang dinamakan aturan rantai, jika Y adalah suatu fungsi U, di mana Y sama dengan Fu, dan U adalah suatu fungsi X, misalnya U sama dengan Gx, maka Y sama dengan Fu sama dengan F dalam kurung Gx, dan Y aksen sama dengan dy per dx, sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk lebih paham mengenai teori ini, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan dari fungsi x pangkat 4 dikali sin x. Yang kedua, turunan dari cos x dibagi sin x dikurang 7. Dan yang ketiga adalah turunan dari cos pangkat 3 untuk fungsi 4x dikurang 5. Untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x pangkat 4 dikali sin x. Di sini U dimisalkan sebagai x pangkat 4, di mana turunan dari U ditulis U aksen adalah 4x pangkat 3. Sedangkan V adalah sin X, maka turunan dari V adalah V aksen, yaitu cos X. Sehingga Fx sama dengan X pangkat 4 dikali sin X, turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen, sama dengan 4x pangkat 3 dikali sin X ditambah X pangkat 4 dikali cos X. Kalau kita perhatikan pada uraian sebelumnya, U aksen adalah 4x pangkat 3, V adalah sin X, U adalah X pangkat 4, V aksen adalah cos X. Jadi pada prinsipnya kita mensubstitusi nilai yang telah kita peroleh sebelumnya ke dalam bentuk turunan fungsi perkalian, yaitu U aksen dikali V ditambah U kali V aksen, sehingga diperoleh turunan dari X pangkat 4 dikali sin X adalah 4X pangkat 3 kali sin X ditambah X pangkat 4 dikali cos X. Selanjutnya untuk soal kedua, turunan dari cos X dibagi sin X dikurang 7, di mana bentuk fungsi ini adalah fungsi U dibagi V. U adalah cos X, sedangkan V-nya adalah sin X dikurang 7. Sehingga diperoleh U aksen adalah min sin X, dan V aksennya adalah cos X, di mana turunan dari 7 adalah 0.
Turunan dari cos adalah min sin, turunan sin adalah cos. Selanjutnya, turunan dari untuk U dibagi V adalah U aksen dikali V dikurang U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Sekilas pada bagian pembilang mirip dengan turunan perkalian fungsi, di mana pada turunan perkalian fungsi tanda negatif ini berubah menjadi positif. Hanya penambahan pada pembagian fungsi terdapat penyebut yaitu V pangkat 2. Maka untuk menyelesaikan ini, kita cukup mensubstitusi besaran-besaran yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana U aksennya adalah min sin X, V aksennya adalah cos X, U adalah cos X, dan V adalah sin X dikurang 7, sehingga diperoleh min sin X dikali sin X dikurang 7, dikurang cos X dikali cos X dibagi sin X min 7 pangkat 2. Yang kalau kita sederhanakan, min sin X dikali sin X menjadi min sin kuadrat X. Min sin X dikali min 7 menjadi 7 sin X. Min cos X dikali cos X menghasilkan min cos kuadrat X. Sedangkan bagian bawah, sin X dikurang 7 pangkat 2 sama halnya dengan sin X min 7 dikali sin X min 7 menghasilkan sin kuadrat X dikurang 14 sin X ditambah 49. Sedangkan untuk bentuk yang ketiga, fungsi fx sama dengan cos pangkat 3 dari fungsi 4x min 5 merupakan fungsi yang dapat diselesaikan dengan aturan rantai, di mana U kita misalkan sebagai cos Y, maka, dimisalkan Y sama dengan U pangkat 3, dan U sama dengan cos V, dan V sama dengan 4x min 5. Jadi cos pangkat 3, 4x min 5 dibuat U pangkat 3. Sedangkan U-nya adalah cos V, V-nya adalah 4x min 5. Jadi urutannya kita lihat di bagian belakang. Di sini terdapat 3 pembagian rantai. Yang bagian belakang 4x min 5 merupakan V. Cos 4x min 5 berubah menjadi cos V. Sedangkan cos 4x min 5 menjadi U pangkat 3. Saya ulang. 4x min 5 dimisalkan sebagai V. Cos 4x min 5 berubah menjadi U sama dengan cos V. Cos pangkat 3 4x min 5 berubah menjadi Y sama dengan U pangkat 3, di mana U-nya adalah cos V dan V-nya adalah 4 min 5. Maka diperoleh Y sama dengan U pangkat 3, dy per du merupakan bentuk lain atau nama lain dari Y aksen. Diperoleh 3U pangkat 2, U-nya adalah cos P, berarti 3 cos kuadrat V, sedangkan V-nya adalah 4x min 5, sehingga bentuk akhirnya 3 cos kuadrat 4x min 5. Saya ulang, Y sama dengan U pangkat 3, turunannya adalah 3U pangkat 2, di mana U adalah cos V, jadi 3U pangkat 2 berubah menjadi 3 cos kuadrat V. Sedangkan V itu adalah 4x min 5, jadi 3 cos kuadrat V berubah menjadi 3 cos kuadrat 4x min 5. Sedangkan yang kedua untuk U sama dengan cos V, maka du per dv adalah min sin V. Turunan dari cos adalah min sin. Cos V berarti min sin V, di mana V adalah 4x min 5, maka min sin V berubah menjadi min sin 4x min 5. Sedangkan yang terakhir, V adalah 4x min 5, sehingga dv per dx adalah turunan dari 4x min 5, yaitu 4. Jika kita rekap hasil akhirnya, diperoleh dy per du adalah 3 cos kuadrat 4x min 5, du per dv adalah min sin 4x min 5, dv per dx adalah 4, sehingga turunan dari fungsi f atau f aksen x sama dengan dy per dx adalah dy per du
dikali du per dv dikali dv per dx. Sehingga diperoleh f aksen x adalah 3 cos kuadrat dari fungsi 4x min 5 dikali min sin 4x min 5 dikali 4. Sehingga kalau kita sederhanakan negatif dikali positif menghasilkan negatif. 3 dikali 4 adalah 12 sehingga menghasilkan min 12 cos kuadrat dari fungsi 4x min 5 dikali sin 4x min 5. Bagaimana, Anda sudah paham? Baiklah. Cukup sampai di sini. Silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan untuk 3 varian materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.